Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kiki Hambali, kelas 1C Pendidikan Matematika dengan NPM 22106310500034. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi relasi dan fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali ada hubungan antar dua pihak dengan pola dan ciri tertentu. Dalam aljabar, pola hubungan tersebut dipelajari dalam relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama, terdapat relasi. Relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Dan selanjutnya, ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua berpasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dengan notasi A kali B sama dengan A, B, dan A merupakan anggota dari himpunan A dan B merupakan anggota dari himpunan B. Dan relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jika R merupakan anggota himpunan bagian dari A kali B, jika A, B merupakan anggota himpunan bagian dari R, kita gunakan ARB, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Dan jika A dan B merupakan bukan himpunan bagian R, kita gunakan ARB, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Dan terdapat suatu gambaran himpunan A dan B yang dihubungkan oleh R dengan keterangan R merupakan orang dengan hobi. Dan di sini terdapat A kali B, di mana menjadi Ardi membaca, Ardi menulis, Ardi olahraga, Ardi menyanyi, Budi membaca, Budi menulis, Budi olahraga, Budi menyanyi, Cucu membaca, Cucu menulis, Cucu olahraga, dan Cucu menyanyi. Di mana misalkan himpunan A dengan anggota A, B, dan C, sedangkan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana kardinal A dikali B sama dengan kardinal A dikali kardinal B, di mana kardinal A merupakan 3 dan kardinal dari B adalah 5. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka hasil dari kardinal A dikali B itu adalah 15. Selanjutnya terdapat pemisalan himpunan P dengan anggota 2, 3, dan 4, dan himpunan Q yang beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ merupakan anggota bilangan real jika P habis membaginya. Dan relasi tersebut merupakan 22, 24, 28, 39, 315, 44, 48 dengan diagram panah seperti pada gambar. Dan selanjutnya terdapat cara menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan berpasangan berurutan, dan yang terakhir dengan diagram kartesius. Yang pertama terdapat diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari arah suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya, ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak. Kita sebut himpunan A dengan himpunan yang kedua adalah himpunan warna. Kita sebut himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagram panah pada gambar merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dan yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan.
Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya, dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian tersebut, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan dengan seperti berikut. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X, anggota A, dan Y, anggota himpunan B. Dan yang ketiga, yaitu dengan diagram Kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A dengan anggota Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan anggota himpunan B dengan anggota merah, ungu, dan hitam. Dapat digambarkan dalam diagram Kartesius seperti pada gambar. Dan selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota kodomain terdapat pasangan dengan satu anggota kodomainnya. Artinya, fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Dari setiap fungsi sudah bisa dipastikan merupakan suatu relasi. Namun, setiap relasi belum tentu suatu fungsi. Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi suatu relasi agar bisa dikatakan sebuah fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Dan syarat yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Dan selanjutnya terdapat jenis-jenis fungsi. Secara umum, fungsi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif adalah suatu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada injektif ini, anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Dan perhatikan contoh pada gambar. Setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain, namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Dan yang kedua terdapat fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada surjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Perhatikan contoh pada gambar. Dan yang ketiga ada fungsi bijektif. Adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya, anggota kodomain tidak boleh bercabang. Perhatikan pada contoh di gambar. Dan bijektif ini biasa disebut korespondensi satu-satu. Dan selanjutnya ada notasi fungsi. Penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya, notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai FA B, di mana FA sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah fungsi fx dengan y dengan fx sama dengan 4 ditambah 2x memiliki daerah asal 1, 3, 5, dan 7. Gambarkan diagram panah fungsi tersebut. Nah, pertama, kita tentukan dahulu daerah kawan atau kodomain yang anggotanya sama dengan daerah hasil. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai daerah asal pada persamaan fungsi yang tersedia. Dengan demikian, daerah hasilnya adalah 6, 10, 14, dan 18. Jika digambarkan dalam bentuk diagram panah menjadi seperti pada gambar. Segitu saja penjelasan materi relasi dan fungsi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam suatu penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.